Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga kita, yang memberikan kita kesehatan, baik kesehatan iman dan kesehatan fisik. Allah jaga kita daripada wabah yang menyerang kita pada saat sekarang ini, yaitu dikenal dengan wabah corona. Semoga kita selalu terjaga dan terlindungi daripadanya. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang selalu merindukan kita sebagai umatnya. Mari kita senantiasa mengucapkan selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita hadiahkan kepada beliau bermanfaat untuk kita pada hari kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kata penghormatan yang kami hormati tentunya kepada Bapak dosen pengampu mata pelajaran metodologi pendidikan Islam, Bapak Rahmadi MA. Semoga selalu sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada. Dan kepada teman-teman semua yang dalam perjuangan untuk menempuh pendidikan di setiap Pasaman Barat, dimanapun kalian berada, Allah jaga kalian, Allah lindungi kalian daripada mara bahaya dan apa-apa yang menjahati kalian. Baik, untuk hari ini kesempatan materi yang keempat yang akan saya bawakan, permasalahan yang ada di kelompok saya sendiri, yaitu permasalahan tentang identifikasi masalah. Di dalam sebuah penelitian tentu perlunya identifikasi masalah. Bagaimana kita tahu sebuah hasil daripada laporan penelitian sebelum kita identifikasi. Jadi permasalahan yang ada di dalam sebuah kondisi ataupun kejadian harus perlunya identifikasi masalah, baru kita bahas apa itu masalah, apa itu identifikasi masalah. Untuk permasalahannya, ini identifikasi masalah, kita pecahkan satu-satu. Identifikasi masalah ataupun pengertian dari identifikasi adalah merupakan langkah awal untuk memproses penelitian, untuk mencari fenomena yang diteliti untuk dijadikan bahan penelitian. Untuk tujuan dari identifikasi masalah tersebut adalah untuk memecahkan masalah. Setelah kita mencari bahan baku dalam sebuah masalah, maka kita pecahkan untuk dijadikan sebuah penelitian, lalu timbullah sebuah persoalan-persoalan di dalam sebuah masalah. Maka identifikasi masalah adalah permasalahan yang dicari lalu dipecahkan untuk menjadikan sebuah konsep penelitian. Di dalam identifikasi masalah ada namanya beberapa item, ada di antara sumber permasalahan. Sumber permasalahan bisa ada 6 poin. Yang pertama ada namanya observasi. Masalah akan didapat kalau kita sudah melakukan observasi ke sebuah lembaga atau ke sebuah kejadian atau ke tempat yang menjadi bahan identifikasi kita tadi. Itu observasi. Harus mencari ke lapangan data-data yang akurat dijadikan sebuah sumber untuk permasalahan yang timbul di dalam observasi yang kita temui. Baik, untuk yang kedua ada namanya dedukasi dan teori. Sebuah permasalahan belum bisa dikatakan inti dari masalah itu diketahui sebelum ada prinsip-prinsip teori yang umum untuk menjelaskan apa itu permasalahan. Perlunya edukasi dan teori untuk menyelesaikan masalah itu. Ini dimaksud dengan sumber permasalahan, mencari teori dan langkah untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dalam sumber permasalahan ada bersumber daripada keperpustakaan. Jadi setiap masalah itu harus kita sinkronkan dengan hal-hal yang kita temukan dalam sebuah perpustakaan. Ketika permasalahan di lapangan yang kita jumpai tidak sesuai dengan apa yang kita jumpai di sebuah perpustakaan, maka dia tidak sinkron dengan hal yang kita dapatkan dalam identifikasi masalah. Berarti harus sesuai apa-apa yang kita temukan dalam sebuah perpustakaan untuk menjadi kelengkapan dari sumber yang kita temukan. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu masalah sosial. Dalam sumber permasalahan berpokok kepada masalah sosial. Arti kata masalah yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat.
Contoh untuk saat sekarang ini, masalah yang menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat adalah masalah wabah corona. Berarti kita harus mencari masalah yang lagi viral bahasa sekarangnya untuk dijadikan sumber permasalahan. Di antaranya lain, pengangguran mungkin banyak. Yang ketiga, mungkin situasi kemiskinan mungkin banyak, itu menjadi sumber permasalahan yang harus dipecahkan. Atau tidak sesuainya ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan setelah tamat dari sebuah jenjang pendidikan tinggi, tidak mendapatkan hasil daripada perkuliahan, itu masalah sosial. Kenapa seperti itu? Itu bisa jadi diangkat menjadi sumber permasalahan. Itu maksudnya. Nomor 5 ada namanya situasi praktis. Menjadi sebuah sumber permasalahan adalah mendesaknya untuk dijadikan jadi sumber permasalahan. Padahal kita sudah menemukan masalah-masalah yang telah kita observasi setelah kita menjadikan teori di masalah sosial, tetapi ada namanya situasi praktis yang diangkat menjadi sumber permasalahan dengan cara cepat ataupun harus segera diselesaikan dengan waktu yang singkat, menjadikan sebuah sumber permasalahan. Selanjutnya, sumber permasalahan yang nomor 6 adalah pengalaman pribadi. Jadi di dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun sampai tidur kembali, ada sesuatu kejadian bisa diangkat menjadi sumber permasalahan. Apatah lagi seorang mahasiswa mengangkat sebuah topik permasalahan, tentu harus akurat dengan pengalaman pribadinya. Jadi yang keenam ini harus bisa diambil dari pengalaman pribadi. Contoh, pengalaman pribadi pernah bekerja di suatu tempat, atau pengalaman pribadi pernah membuat karya sendiri, itu bisa menjadi sumber permasalahan. Jadi yang keenam ini, pengalaman pribadi akan bisa menjadi topik yang hangat, sebabkan kita yang merasakan, kita yang menikmati, dan kita tahu sebab akibatnya, maka akan lebih indah kalau kita yang membahasnya dan kita kupas secara detail. Itu kita masuk kepada poin keduanya, yaitu pertimbangan dan karakteristik pemilihan masalah. Berarti harus dipertimbangkan dan bagaimana karakteristik untuk membuat sebuah permasalahan. Pertama kita bahas dulu pertimbangan pemilihan masalah. Jadi sebelum masalah itu dijadikan sebuah topik, diangkat menjadi sebuah kasus, maka harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Apa yang menjadi poinnya? Yang pertama dipertimbangkan adalah apakah topik yang kita dapat itu terjangkau, sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangan yang harus kita pikirkan matang-matang adalah apakah itu menarik untuk dijadikan sebuah isu. Yang ketiga, apakah topik itu disukai oleh banyak orang dan diminati oleh orang yang ingin membacanya. Yang keempat adalah apakah topik itu cukup data atau permasalahan itu memiliki bahan yang banyak untuk perlu dibahas, dijadikan sebuah permasalahan. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang 4 tadi harus dijadikan permasalahan yang inti dalam sebuah pertimbangan masalah. Oke, selanjutnya ada poin karakteristik pemilihan masalah. Berarti harus memiliki karakter. Apakah cocok karakter itu atau tidaknya? Yang pertama, ada di dalam karakter itu masalah tersebut layak diteliti. Itu jadi pertanyaan pertama. Apakah topik yang kita bahas itu layak tidak untuk diteliti, untuk dijadikan sebuah bahan penelitian? Kalau seandainya belum layak dijadikan sebuah penelitian, satu alasannya mungkin data tidak cukup, atau bahannya tidak bisa dikaji secara empiris, secara lebih luas, maka masalah tersebut belum layak dijadikan sebuah penelitian. Berarti pertama adalah masalah itu harus layak diteliti dan memiliki data dan bahan yang cukup untuk dijadikan sebuah kajian dalam sebuah permasalahan. Oke, selanjutnya dalam karakteristik pemilihan masalah adalah karakternya. Yang kedua, B, sifat masalah yang diteliti. Kalau masalah itu tidak memiliki daya tarik untuk dijadikan sebuah topik, maka tidak cocok dijadikan sebuah permasalahan. Jadi harus praktis, harus teoritis, memiliki teori, ada langkah-langkah dan bisa dibuktikan dengan bahan, data-data yang menguatkan sebuah permasalahan. Jadi sifatnya masalah itu harus jelas, harus kuat, harus ada data yang penunjangnya. Tidak bisa data permasalahan itu dikarang-karang sendiri. Harus ada pembuktian mulai dari bahan.
secara kimianya boleh dibuktikan, secara data boleh dibuktikan, secara lapangan kita bisa ke sana. Berarti sifatnya harus jelas, tidak boleh ngawur, tidak boleh mengarang dalam mengambil sebuah permasalahan yang diteliti. Dalam karakteristik pemilihan masalah ada namanya realistis atau terjangkau. Setiap topik permasalahan harus diukur dengan kepahaman kita. 3 masalah: waktu, biaya, dan tenaga. Harus ada waktu, ada biaya, ada tenaga untuk mencari permasalahan. Berarti karakteristik sebuah permasalahan harus realistis, mampu terjangkau untuk kita mengusahakan mencari bahan. Kalau di antara biaya, bahan, dan tenaga kita, waktu kita tidak ada, maka jangan kita mencari bahan yang di luar jangkaan kita, yang kita tidak paham dalam bidang itu. Contoh, kita mengkaji tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak ada basic keagamaan. Atau kebalikannya, kita mengaji tentang asal mula manusia dari kera katanya, tapi kita tidak ada ilmu tentang itu. Jadi harus realistis, arti kata terjangkau, dan kita bisa memahami secara mendetail, bisa kita angkat menjadi sebuah topik permasalahan. Baik, terima kasih. Nah, jadi untuk kesimpulan dari permasalahan ini adalah yang saya bahas untuk pemateri keempat ini adalah identifikasi masalah. Jadi mencari, menganalisa sebuah masalah dijadikan sebuah topik permasalahan. Seluruh yang saya paparkan tadi merupakan hasil daripada yang saya cari, yang saya evaluasi dalam buku ataupun dalam media sosial Google. Saya menemukan seluruhnya dan lebih banyak kekurangan-kekurangan yang belum saya pahami. Maka di video ini saya mohon kepada seluruhnya, kepada Bapak dosen untuk memberikan saran, memberikan pandangan bagaimana sebagusnya cara mengidentifikasi masalah. Dan begitu kepada teman-teman juga, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dimanapun kita berada, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, sebab kehidupan kita penuh dengan masalah. Sebelum masalah itu menjadi berat bagi kita, maka kita harus kuasai diri kita. Tidak ada masalah dalam tubuh kita, mulai dari kesehatan ataupun yang lainnya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat seluruh yang saya paparkan, menjadi ilmu untuk kita ke depannya, dan menjadi sukses di masa akan datang. Saya Sabrata, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.